Nah, untuk laporannya kayak gini ya. Ini udah ada klien kemarin baru konsultasi ya, 10 Februari 2022. Ini oleh Master Juan. Klien atas namanya kita tutup ya. Ini privasi kliennya. Tanggal lahirnya ini sekitar 4 Agustus 98. Umurnya ini 23 tahun 6 bulan ya. Orangnya udah gede. Nah, ini di bakatnya kita lihat ada efek positifnya apa, ada efek negatifnya apa. Nah, efek positifnya nanti kita asah. Dari situ kita lihat lalu efek negatif. Ini supaya orang tua tahu ya, ciri-ciri anak kalau lagi ada masalah, efek negatif apa yang muncul. Nah, ini orang tua udah memahami karakter anaknya sehingga bisa memberi nasihat, masukan atau memberi perhatian atau sehingga tidak terjadi konflik ya dalam rumah, dan bisa diberi nasihat sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan menjadi karakternya. Jadi jangan paksa kemauan orang tua malah bertengkar ya jadinya. Ini sisi personalnya apa aja. Ini nanti gabungan antara efek positif sama negatif itu muncul sisi. Lalu ini sisi personal masih sambung. Ada lagi kesempatan dan lapangan kerja ya. Jadi dari kekuatan bakatnya ini kira-kira dia itu masuk di bidang apa. Nah, lalu ada nasib. Nasib ini sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari bakatnya itu kekuatan atau senjata yang sudah ada di tangan ya. Nasibnya ini dia yang dia lakukan. Apa sih yang dia lakukan sehari-hari? Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Apa yang menjadi visi misi? Lalu ada pokok realitas. Setelah dari bakat nasib digabungkan, dia nanti tujuan akhir di hidupnya itu dia membuat apa aja, pengennya apa. Nah, ini semua orang tua harus paham sehingga itu kita akan petakan jadi kekuatan terbesarnya. Lalu di sini keinginan hati. Selama dia lahir sampai dia mati, sampai dia akhir kehidupan, sebenarnya dia itu anak itu pengen apa sih keinginan hatinya. Lalu ada kepribadian, menurut orang lain dia kayak apa, itu kepribadian. Efeknya itu agak kecil ya, tapi kita gambarkan juga. Lalu ada tantangan kehidupan ya. Tantangan kehidupan dari umur ini ada dari umur 0 tahun sampai 33 tahun, dia efek negatifnya apa? Karakter negatifnya apa? Nah, itu orang tua harus paham. Jadi ketika mendidik anaknya atau ini Anda sendirilah sebagai orang tua harus tahu karakter Anda sendiri. Oh, Anda sendiri dalam masa-masa negatif. Jadi bisa atasi. Tapi di tantangan hidup ini kalau kita udah sadari, kita mulai olah diri kita, nanti itu bisa jadi kekuatan. Nah, ini semua nanti kalau kita petakan, itu semua di dalam diri jadi kekuatan. Kita paham tentang diri kita paham tentang anak kita. Ini di umur berapa ini? 33 tahun sama 42 tahun, kenapa ini ada masalah apa? Umur 42 tahun sampai akhir kehidupan ada efek negatif apa? Nah, kalau sudah tahu efek-efek negatif diolah ya, diolah dirinya, dilatih dirinya supaya bisa jadi kekuatan, jadi positif. Jadi yang dari depan tadi itu semua itu nanti kalau kita olah jadi energi terbesar. Lalu ini ada peluang-peluang kehidupan ya. Peluang-peluang kehidupan di umur berapa sampai berapa? 0 sampai 33, 33 sampai 42, 42 sampai 51. Ini ada peluang-peluang apa? Nah, nanti itu 51 sampai akhir kehidupan. Nah, nanti kalau kita udah tahu peluang-peluang kehidupan kita apa, kita olah berdasarkan bakat. Bakat kita. Jadi bakat kita olah jadi bagus, setelah itu kekuatan kita jemput peluang-peluang. Berarti kita harus belajari untuk peluang-peluang ini di umur segini-segini. Kita harus pelajari lebih detail, lebih bagus supaya menjemput peluang kita gitu. Nah, ini kekuatan tambahan dari kelahiran, kekuatan tambahan dari nama. Kebiasaan hidup kita sehari-hari apa? Kalau kebiasaan hidup kita negatif, kita olah jadi yang positif lah. Lalu kekuatan-kekuatan ini ada intensitas khusus ya. Intensitas khusus dari nama ya. Dari nama kita ini kira-kira menghasilkan kekuatan apa? Lalu ada temperamen ya. Ternyata dari semua temperamen ini kita temperamen, misalkan di sini temperamen mental. Oh, ini cocok. Jadi seorang pengusaha bagus ini, misalkan bertanggung jawab, mau mengemban tugas, berhasil dalam semua proyek dan usaha mental ya. Nah, ini. Nah, di sini yang semua ini gabungan. Lalu ada temperamen minor apa? Setelah ada mayornya, temperamen minornya kita masukkan. Lalu ada sinkronisasi ya antara bakat sama nasib. Ini ada hasil yang negatif, ada yang positif. Negatifnya kenapa? Nanti solusinya apa gitu. Sinkronisasi. Ini barometer kebesaran. Ini ada memiliki positif juga negatif. Terkenal sebagai pembangun di suatu bidang. Oh, ternyata orang bisa membangun. Tapi negatifnya apa? Dia bisa cemar karena ketidakmampuan Anda mengatasi keterbatasan dan itu.
dan tantangan hidup lah. Solusinya ini harus supaya dia sadari, oh berarti ini. Jadi dalam perjalanan dia lebih banyak refleksi terhadap dirinya, sehingga dia lebih banyak membangun. Nah ini di tahun-tahun pribadinya kayak apa, kita bisa tahun pribadi seperti apa ya, tahun-tahun pribadi nih. Ini tahun kita ekonomi kita bagus, atau ini tahun-tahun yang kita bisa dapat materinya lebih banyak, atau tahun ini kita agak sensitif, atau di tahun ini kita bisa menjalin kerjasama gitu kan. Nah ini kita bisa lewati. Kesimpulannya di sini, berjiwa seni, manajemen bisnis, spiritual dan penuh filosofi. Jadi di sini saya tandaskan di sini manajemen dan bisnis. Nah, ini saya kasih konsultasi ke orangnya. Konsultasi ini referensi tambahan dalam mengambil keputusan nih. Jadi bukan referensi utama. Jadi tetap bisa konsultasi dengan psikologi, lalu psikolog, lalu konsultasi dengan romo-romo, pastor, imam atau bapak haji, atau pokoknya sesuai dengan itu ya, di bidang spiritual sesuai dengan agama masing-masing lah. Lalu tetap ingat 3 hal ya, Tuhan, cinta dan maaf ya. Kamu harus ingat Tuhanmu, ingat, lalu tetap hidup dengan penuh cinta, lalu memaafkan orang bersalah kepada kita, dan minta maaf lah jika kita yang bersalah kepada orang lain. Semangat selalu, semoga referensi tambahan ini bermanfaat. Lalu ini ada SWOT nih. Jadi semua ini kita petakan di SWOT nih. Ada SWOT itu ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada traits, ada pelajaran kehidupan. Jadi yang dari kemarin-kemarin, video yang kemarin itu nanti saya buatnya sampai di pelajaran kehidupannya. Berbakat artistik dan kreatif. Nah, ini di sini jelaskan penjelasannya apa, pelajaran kehidupannya apa. Lalu ini di sini serba bisa otomatis. Nah, kalau orang tua sudah tahu kekuatan anaknya, berarti dididik sesuai dengan ini aja, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kekuatan terbesar anaknya. Atau anaknya masih kecil atau udah besar ya. Kalau anaknya udah besar ya dia harus tahu sendiri. Tapi kalau anaknya masih kecil ya dibantu sama orang tua lah. Jangan ngikutin kemauan orang tua ya. Kalau pas ya nggak apa-apa, kalau nggak pas itu jadi masalah. Oke? Jadinya akan bertengkar, jadi nggak cocok. Akhirnya anaknya stres, masuk di kamarnya sendiri bingung, aduh orang tuanya maunya kayak gini, saya mau kayak gini, nggak cocok jadi. Nah ini semua ini masuk ke ini ya. Ini di sini ada kemampuan eksekutif lah. Belajarlah tentang kepemimpinan dan berlatihlah untuk memimpin. Nah ini orang tua ngajarin anaknya untuk memimpin, karena anaknya punya kemampuan eksekutif ya. Seperti mendelegasikan tugas, inisiatif, tegas, optimis, memberi konseling kepada bawahan atau teman yang melakukan kesalahan dalam hidupnya atau dalam pekerjaan dan lain-lain yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah ini semua. Jadi ini sekarang masih harga promosi dan sangat murah ya. Cuma 250.000 per nama. Ini satu orang halamannya berapa? 15 halaman ya. 15 sampai 16 halaman. Jadi puyeng juga ya. Cuma dapat 250.000 tapi buat laporannya satu nama sampai 15 halaman. Tapi ini harga promosi, untuk harga promosi. Nah, ini ada di peluang kehidupan di umur 51 tahun sampai akhir kehidupan. Dia ini pelajaran kehidupannya apa, manajemen dan filosofi hidup ya. Ini baik manajemen bisnis, kegiatan organisasi, studi filsafat mungkin melibatkan Anda pada usia tua Anda. Jadi orang ini sangat bagus ya, di peluangnya dari awal 31 tahun sampai akhir kehidupan itu di manajemen bisnis dan filosofi. Jadi kemarin saya rekomendasi dia untuk perdalam kekuatan pelajaran masalah manajemen dan bisnis, lalu masalah kepemimpinan dan organisasi. Jadi karena dia peluangnya dari umur 31 tahun sampai akhir kehidupan itu dia lebih ke manajemen dan bisnis. Lalu di umur 0 sampai 31 tahun itu dia lebih ke kekuatannya lebih ke artistik ya. Artistik, tapi di situ saya suruh isi dengan pelajaran-pelajaran yang mengarah ke manajemen dan bisnis, itu karena peluangnya. Lalu di sini kan dia juga baru umur 23 tahun ya. Dia 23 tahun berarti dia masih punya kesempatan 8 tahun ya untuk belajar yang manajemen dan bisnis tadi. Orangnya juga semangat, sementaranya orang juga belajar. Dia juga saya lihat strategi-strateginya dalam hidupnya bagus. Dari teman-teman yang lain ya, dia saya lihat strateginya bagus. Orang yang lain kos-kosan harus bayar, tiap bulan harus bayar listrik, dia tinggal di tempat usaha ya, sambil bekerja, sambil kuliah. Dia dapat tempat tinggal gratis, dapat fasilitas wifi gratis, uangnya nggak terlalu keluar banyak. Dia tingkatkan diri terus. Jadi setelah dia konsultasi kemarin dia habis bayar 250.000. Dia termasuk orang yang beruntung ya.
Orang yang beruntung. Setelah itu kasih masukan, dia tambah yakin dengan dirinya, dia mulai buat program kehidupan untuk dirinya sendiri. Dia mulai belajar di YouTube, belajar di Google, belajar sama guru-guru. Dia mulai daftar guru-guru yang cocok untuk dia, lalu dia mulai cari seminar-seminar untuk program yang dia ke depan, lalu sambil dia belajar bisnis aktualnya di kehidupan nyata juga sambil dia. Oke, begitu aja teman-teman. Jika ada yang berminat, silakan kontak, ini masih harga promosi. Mungkin ke depan tahun-tahun kedepannya itu mungkin harga rata-ratanya di 1 juta per nama ya. Tapi ini karena masih promosi, jadi untuk masyarakat umum jadi cuma 250.000 per nama. Jadi kalau kamu daftar sekarang berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya, kita kasih penjelasan banyak. Mungkin masalah artis-artis, pemimpin-pemimpin, kita akan buka datanya dari nama lahir sama dari nama dan tanggal lahirnya aslinya. Kita akan buka dan kita akan bahas ya, supaya mungkin teman-teman jadi berminat dan bisa melihat. Oke, makasih.